Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan ERD untuk database dari aplikasi atau website TextID. Nah, di sini kita langsung membuat aja. Pertama, entitas yang paling utama ada pemesan. Lalu kita taruh entitas selanjutnya itu ada bioskop dan satu lagi entitas film. Nah, biasanya para pemesan ini akan memilih dari TextID. Mereka akan menentukan filmnya dulu atau bioskopnya terlebih dahulu biasanya. Jadi kita taruh ada dua entitas yang akan nanti dipilih. Nanti kita akan kasih relasi memilih. Ya, kita kasih jarak sedikit karena nanti akan ada atribut-atribut. Lalu kita langsung aja kasih relasinya. Di sini relasinya kita sesuaikan. Kita isi dulu memilih. Lalu kita copy, kita taruh di antara pemesan dan film seharusnya. Nah, kita ganti film. Ya. Setelah itu kita langsung sambungin dengan garisnya. Di sini kita ketik kardinalitasnya. Di sini kita untuk pemesan ke bioskop itu biasanya many to one, karena bioskop itu hanya satu. Dan pemesan ke film pun seperti itu, mini to one, karena film yang dipilih pasti satu. Lalu selanjutnya ini kita isi atribut-atributnya. Nah, untuk pemesan sendiri ada beberapa atribut. Nah, kita buat dulu bentuk dari atributnya. Lalu kita sesuaikan. Langsung kita ketik yang pertama itu ada ID user. ID user ini sebagai PK-nya. Lalu yang kedua kita ketik email beserta passwordnya. Lalu yang ketiga di sini ada nomor telepon dan alamat. Setelah itu kita isi relasi atribut dari bioskop. Kita copy aja biar ukurannya sama. Kita ubah. Sini ada ID, bukan kode bioskop. Kode bioskop, lalu ada nama dan alamat. Nah, ini langsung kita copy tiga-tiganya aja supaya jaraknya kita bisa sesuaikan lebih cepat. Nah, untuk film ini kita memakai 5 atribut total. Karena memang untuk film ini banyak detail yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya yang pertama kita tulis terlebih dahulu itu nomor seri. Nomor seri. Nah, lalu ada judul dari filmnya. Judul underscore film. Selanjutnya ada sutradaranya. Lalu genre dari filmnya. Terakhir ada durasi. Nah, kita langsung ngambil garis-garisnya untuk menyambungkan. Nah, selanjutnya kita buat satu relasi dari bioskop ke film. Kenapa ada relasi tambahan? Karena untuk bioskop ini sebagai penayang dari film tersebut. Gitu. Menayangkan, kita menggunakan menayangkan relasinya, teman-teman. Lalu kita ketik satu, gitu.
Jadi satu ini kenapa one? Karena bioskop ini kan satu dan dia menayangkan. Nah, lalu kita sambungkan lagi garisnya terlebih dahulu. Nah, setelah udah sambung kita ketik lagi. Di sini kita ketik many. Kenapa many? Karena bioskop itu bisa menayangkan lebih dari satu film. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita copy paste aja relasi dari yang ada di sebelah kirinya. Sekaligus juga kita copy paste juga entitas film dan kita langsung ganti menjadi pembayaran. Nah, kenapa di sini ada pembayaran? Karena pemesan ini harus melakukan sebuah pembayaran pada aplikasi Kiksari tersebut. Kita sudah hubungkan antara entitas pembayaran dan entitas pemesan, maka kita masukkan atribut pada pembayaran. Atribut yang pertama adalah kode pembayaran, karena pemesan akan melakukan pembayaran, maka otomatis akan ada kode pembayaran yang tidak akan dimiliki orang lain, yang artinya kode pembayaran tersebut adalah karena miliki. Dan kita masukin lagi yang lainnya, atribut total pesanan, total harga, dan metode pembayaran. Dan di sini langsung kita copy paste aja pada relasi dan entitas pembayaran. Langsung kita tekan di bagian bawah pembayaran. Di sini langsung kita ubah aja entitasnya menjadi tiket dan menghasilkan pada relasinya. Kenapa seperti itu? Karena ketika pemesan melakukan pembayaran, otomatis pembayaran akan menghasilkan sebuah tiket, yang mana tiket ini nantinya akan dimiliki oleh si pemesan setelah melakukan pembayaran. Langsung kita masukin aja relasinya, kita sambungkan dengan garis relasi. Setelah itu langsung kita copy paste aja atribut dari mana saja. Sini saya menggunakan atribut yang atas, langsung saya copy paste, saya letakkan pada samping entitas tiket. Di sini saya copy paste yang banyak karena pada entitas tiket ini kami menggunakan banyak atribut. Yang pertama adalah nomor pesanan. Nomor pesanan ini sebagai primary key, yang mana tiket ini tidak akan dimiliki orang lain. Setiap tiket memiliki kodenya masing-masing atau nomor pesanannya masing-masing sesuai hasil yang ditampilkan setelah kita melakukan pembayaran. Sini kita langsung copy aja relasi dan entitasnya ke sebelah kanan. Setelah itu relasinya kita copy lagi ke bagian tengah-tengah antara menghasilkan dan set yang kita copy tadi. Entitas ini yang sebelah kanan ini nantinya akan kita gunakan juga. Setelah itu relasinya kita ubah menjadi membutuhkan. Di sini kita akan tarik garis dari film ke membutuhkan, ke relasi membutuhkan, dan dari relasi membutuhkan ke tiket.
karena untuk kita menonton film kita membutuhkan sebuah tiket seperti itu. Maka di sini diperlukannya sebuah relasi dari film kepada tiket. Untuk kardinalitasnya, satu tiket membutuhkan satu film, atau satu film membutuhkan satu tiket, atau satu tiket dibutuhkan untuk satu film. Selanjutnya kita akan membahas entitas jadwal. Pada entitas jadwal ini, di satu film pasti memiliki banyak jadwal. Jadi relasi mereka adalah one to many. Dan pada entitas jadwal terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID bioskop, yang kedua waktu, dan yang ketiga itu tanggal. Dan di satu tiket pasti mendapatkan satu jadwal. Jadi relasi mereka adalah one to one. Selanjutnya, dalam IRD database aplikasi FixID ini terdapat entitas, yaitu entitas studio. Entitas studio ini memiliki relasi ke berbagai entitas yang lainnya. Yang pertama, yaitu relasi dari bioskop ke entitas studio. Langsung kita copy lagi di antara relasi menyediakan dan menghasilkan. Bioskop akan memberikan tiket. Relasi dari bioskop ke entitas studio ini merupakan satu bioskop menyediakan banyak studio, dan entitas bioskop juga memiliki relasi ke entitas tiket, yaitu satu bioskop memberi banyak tiket. Relasi ini disebut kontumini. Selanjutnya, yaitu relasi dari entitas studio ke entitas tiket. Relasi ini dari entitas studio ke entitas tiket, yaitu satu studio didapatkan oleh banyak tiket. Relasi ini disebut relasi one to many. Selanjutnya, entitas studio ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama, yaitu atribut ID underscore studio. Atribut ini merupakan pribadi key dari entitas studio. Selanjutnya yaitu atribut no underscore studio, dan yang selanjutnya yaitu atribut kursi dan atribut baris. Dan relasi yang terakhir yaitu dari entitas studio memiliki relasi ke entitas jadwal. Relasi ini entitas studio mendapatkan jadwal dari satu studio mendapatkan banyak jadwal. Relasi ini disebut sebagai relasi one to many. Selanjutnya kita buka aja examnya. Langsung kita klik tombol start pada modul Apache dan start pada tombol MySQL. Selanjutnya langsung kita buka aja CMD-nya. Setelah kita buka, kita ketik cd c.2 garis miring exam garis miring MySQL garis miring bin. Kita enter, lalu
MySQL strip u root. Kita enter lagi. Langsung aja kita buat database-nya, karena di sini kita akan membuat database dari Tix ID. Maka langsung kita buat create database Tix_id titik koma. Jangan lupa langsung kita gunakan aja menggunakan perintah use Tix_id. Setelah itu database yang kita gunakan ini akan langsung ngepakai. Di tulisan ini akan berubah menjadi Tix ID. Langsung kita buat create table pemesan, karena tadi entitas pertama kita adalah pemesan. Kita buat create table pemesan, lalu kita ketik domain-domain yang akan kita buat. Yang pertama adalah user ID, user_id integer. Integer ini ada tipe datanya yaitu 15. Di sini user ID kita jadikan sebagai primary key. Yang kedua adalah password dengan tipe varchar, karena varchar ini akan mengisi data berupa angka maupun huruf. Dan kita ketik not null. Kita enter lagi email varchar lagi dengan tipe datanya 220 not null. Selanjutnya yaitu nama dengan tipe data varchar juga, karena kita akan mengisi huruf di sini dengan tipe datanya 170 not null. Dan nomor underscore telepon tipe datanya integer, karena nomor telepon pasti berupa sebuah angka dengan tipe datanya ada 15 dan not null. Langsung kita titik koma, kita enter, lalu kita masukkan data-datanya yang menggunakan tipe perintah insert into pemesan value. Langsung aja kita buat table yang kedua, yaitu table bioskop. Create table bioskop, buka kurung, kode bioskop dengan perintah integer, not null primary key. Di sini kita akan menjadikannya primary key. Enter, alamat, enter alamat varchar dengan tipe data varchar, not null, enter lagi nama varchar, tipe datanya 200, not null, tutup kurung, lalu titik koma. Maka ketika kita enter, maka data akan selesai terinput. Selanjutnya kita akan masukkan perintah insert into seperti yang ada di atas. Insert into bioskop values, kita masukin data-datanya. Setelah data-datanya dimasukkan, maka kita akan tampilkan data-datanya dengan perintah select. Select bintang from bioskop titik koma, enter. Selanjutnya kita akan membuat table film dengan perintah yaitu create table film, dan field yang pertama yaitu nomor underscore seri dengan tipe data varchar panjangnya 100 dengan didefinisikan not null primary key. Yang kedua yaitu field judul underscore film, tipe datanya varchar panjangnya 200 didefinisikan sebagai not null. Yang ketiga yaitu field sutradara dengan tipe data varchar panjangnya 150 didefinisikan sebagai not null. Yang keempat yaitu field genre, tipe datanya varchar panjangnya 100 didefinisikan sebagai not null. Dan yang terakhir yaitu durasi dengan tipe datanya yaitu time. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam table film sesuai dengan kolom yang telah kita buat. Yang pertama yaitu perintahnya insert into film values, dan di dalamnya yaitu yang pertama data dari nomor seri yaitu 301 dan judul filmnya Moana, sutradaranya yaitu David G, dan genrenya animasi, lalu durasinya yaitu 1 jam 40 menit. Setelah kita memasukkan dua data, kita akan menampilkan semua data yang kita telah buat di dalam table film ini dengan perintah yaitu select bintang from nama tabelnya yaitu film. Setelah itu kita akan membuat table yang selanjutnya yaitu table pembayaran dengan perintah yaitu create table pembayaran, dan field yang pertama yaitu kode underscore pembayaran dengan tipe data yaitu integer panjangnya 11 didefinisikan sebagai not null primary key, dan yang kedua yaitu
field user underscore ID, tipe datanya integer, panjangnya 20, dan didefinisikan sebagai not null. Yang ketiga yaitu total underscore harga dengan tipe data yaitu desimal, panjangnya 10,2. Dan yang ketiga yaitu field total underscore pesanan dengan tipe data yaitu integer, panjangnya 30, dan didefinisikan sebagai not null. Dan selanjutnya yaitu metode dengan tipe data yaitu varchar, panjangnya 50, dan didefinisikan sebagai not null. Dan yang terakhir dari user underscore ID, field user ini merupakan primary key yang merupakan foreign key di table pembayaran. Lalu kita definisikan sebagai foreign key user ID, referensinya dari table pemesan dan fieldnya yaitu user underscore ID. Lalu kita memasukkan beberapa data ke dalam table pembayaran ini dengan perintah yaitu insert into pembayaran. Valuesnya yang pertama yaitu kode pembayarannya 401, user ID-nya 101, total harganya yaitu 40.000, total pesanannya yaitu 1, dan metodenya yaitu pembayaran dana. Setelah kita memasukkan kedua data ini, kita akan menampilkan data tersebut dengan perintah yaitu select bintang from pembayaran. Oke, baik teman-teman, di sini kita create table ticket. Kita ketik dulu atribut yang sebagai primary key dari tiket. Di sini ada nama pesanan. Lalu bioskop menggunakan varchar, waktu menggunakan time, ada tanggal menggunakan date, lalu ada durasi menggunakan time, ya ini angkanya kita kira-kira aja. Varchar, video menggunakan varchar. Kita langsung klik enter tadi. Ya. Ini kita kira-kira aja ya teman-teman. Kita klik enter. Setelah ini kita lanjut kira-kira. Ya, nah sekarang kita select. Setelah udah semuanya kita select, klik tiket terdahulu. Selanjutnya kita akan membuat table studio. Yang pertama ada file ID studio, tipe data integer, panjang 50, didefinisikan sebagai not null primary key. Yang kedua ada file no studio, tipe data varchar, panjang 100, didefinisikan sebagai not null. Dan yang ketiga ada file kursi, tipe data varchar, panjang 80, didefinisikan sebagai not null. Dan yang terakhir ada file baris, tipe data varchar, panjang 100, didefinisikan sebagai not null. Selanjutnya enter, dan kita akan memasukkan data-data yang sudah kita input sebelumnya. Yang pertama ada 601 sebagai ID studio, studio 5 sebagai nomor studio, A5 sebagai kursi, dan A sebagai baris. Dan contoh kedua
Sama seperti contoh pertama yang sudah saya jelaskan. Setelah itu, klik enter dan ketik select bintang from studio. Setelah itu enter. Kita akan membuat tabel jadwal dengan perintah create table jadwal. Klik enter, lalu masukkan file jadwal tipe data integer panjang 100 didefinisikan sebagai not null primary key. Dan yang kedua, masukkan file waktu tipe data time lalu enter. Selanjutnya masukkan file tanggal tipe data date lalu enter. Dan selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang sudah kita input sebelumnya dengan perintah insert into jadwal values. 701 sebagai ID jadwal, 12.30 sebagai waktu, dan 2024 bulan 12 tanggal 20 sebagai tanggal. Dan pada contoh kedua sama seperti contoh pertama yang sudah saya jelaskan. Setelah itu, klik select bintang from studio,